Nikahin gue? Semua orang panik terlebih Marshall. Baru saja dia bertemu putrinya malah sudah dihadapkan dengan situasi saat ini. Berbeda dengan Marshall, sedari tadi Galang merasakan jika sebelumnya pasti ada hal yang membuat Emily shock sebelumnya. Panggil dokter, Gil, titah Marshall sambil mengusap tangan putrinya. Sudah ya, sedang dalam perjalanan, jawab Gilbert. Tatapan Marshall beralih pada putrinya, tatapan rindu seorang ayah. Sedari tadi matanya terus berkaca-kaca menatap putri semata wayangnya. Ayah baru ketemu kamu, kenapa kamu malah sakit seperti ini? Lirih Marshall. Galang mendekati Gilbert, dia menarik pria itu keluar dari kamar karena ingin membahas sesuatu yang penting. Apaan sih? Nggak lihat bini gue lagi pingsan, ha? Kesal Gilbert. Pasti lo yang udah buat Emily shock kayak gini kan? Ujar Galang dengan serius. Maksudnya? Tanya Gilbert sambil menaikkan satu alisnya. Galang berdecak sebal, entah pria di hadapannya ini lemot atau gimana. Pertanyaan seperti itu saja harus dia pertanyakan. Tuan dokter sudah datang. Seorang bodyguard memotong pembicaraan mereka. Gilbert pun menggiring dokter itu menuju kamarnya. Periksa istri saya, dia sedang hamil 5 bulan. Pinta Gilbert. Saat dokter itu mau memeriksa Emily tetapi niatnya terhenti ketika melihat perut Emily yang sangat besar. Maaf tuan, apa tidak salah hamil 5 bulan? Tanya dokter tersebut ragu. Oh maaf dok, istri saya hamil kembar 4, ujar Gilbert. Dokter itu pun tersenyum, dia mulai memeriksa Emily, sementara keluarga menunggu dengan cemas. Agler sedang melaksanakan meeting di sebuah kafe, sebab itu dia tidak bisa hadir di rumah Gilbert. Sementara sang mama berada di rumah menjaga Renan yang tertidur sejak sore. Bagaimana tuan? Apakah kerjasama kita dilanjutkan? Tanya pria parubaya di hadapannya. Agler terdiam sebentar, dia melihat lagi berkas yang kliennya itu ajukan. Mendadak netranya melihat seorang wanita yang datang menghampiri meja mereka. Papa? Tampak pria parubaya itu terkejut. Dia berdiri dan menatap wanita itu dengan tatapan terkejut. Fiona, ngapain kamu di sini? Tanya pria itu dengan sedikit penekanan. Papa bilangin sama anak kesayangan papa itu jangan usik aku. Dia mamanya yang perebut itu sudah mendapatkan segalanya. Setidaknya biarkan aku dan mami hidup tenang, sentak wanita itu. Agler menyandarkan tubuhnya di kursi, dia menikmati drama di hadapannya. Terlebih wanita muda yang berada di samping kliennya. Kamu gak lihat tempat, papa sedang meeting, geram pria parubaya itu. Wanita yang bernama Fiona tersebut pun menatap Agler, tak ada senyum sedikit pun. Hanya tatapan jutek dan judes yang dilayangkan pada sosok duda beranak satu itu. Apa putri papa juga tahu tempat, dia menghancurkan mimpiku. Sekarang Mas Bayu membatalkan pernikahan kami yang sisa hitungan hari dan itu semua gara-gara anak kesayangan papa itu. Kamu? Geram papa Fiona dan menarik tangan putrinya menjauh dari sana. Agler menggelengkan kepalanya, dia sudah meluangkan waktunya untuk membahas proyek ini, tapi pria itu malah pergi begitu saja. Maaf tuan, besok saya akan mendatangi Anda untuk membahasnya. Rupanya pria itu kembali lagi dengan wajah paniknya. Dengan santai, Agler bangkit dari duduknya, dia mengancingkan jasnya dan menatap pria itu dengan tersenyum ramah. Tidak perlu Tuan Sudibyo, kerjasama kita cukup sampai di sini. Terima kasih, ujar Agler dan pergi begitu saja. Tuan Agler, ini semua gara-gara Fiona, geramnya. Agler kembali ke parkiran, dia memasuki mobil mewahnya. Baru saja dia akan melajukannya, dirinya melihat Fiona yang sedang duduk berjongkok sambil menelungkupkan kepalanya. Kenapa wanita itu? Kenapa harus menangis di sana? Apa tidak ada tempat lain? Agler menggelengkan kepalanya, dia pun melajukan mobilnya. Sorot lampu mobilnya mengarah pada Fiona, namun wanita itu tak beranjak dari sana. Ting ting. Agler berusaha mengklaksonnya tetapi Fiona tetap tak bangkit juga. Agler yang geram pun keluar dari mobilnya, dia menghampiri Fiona dengan wajah kesalnya.
Mbak kalau mau mati jangan di sini, saya mau lewat. Bentak Agler sepertinya berpengaruh. Wanita itu mengangkat kepalanya. Dia mendongak menatap Agler dengan wajah sembabnya. Tolong saya, cicit wanita itu. Hah? Bingung Agler. Fiona berdiri, dia memegang tangan Agler. Agler berusaha melepasnya sebab dirinya tak terbiasa bersentuhan dengan wanita yang tak memiliki hubungan dengannya. Mbak jangan begini, lepasin tangannya, ujar Agler. Tolongin saya. Hicks, isak Fiona. Haduh mbak, makanya lepasin dulu, sentak Agler. Fiona melepaskan tangannya. Agler mengajak Fiona masuk dalam mobilnya. Mereka pun pergi dari sana ke arah yang tak tertuju. Sepanjang perjalanan Fiona hanya menunduk saja, tangisnya pun belum juga berhenti. Agler sendiri juga bingung kemana ia akan membawa Fiona. Rumahnya di mana mbak? Tanya Agler. Bisa gak sih lo gak manggil gue mbak? Gue bukan mbak lo. Hicks. Agler meneguk kasar ludahnya. Tanya baik-baik malah dijawab ketus. Ini alasan Agler belum menikah lagi sampai sekarang. Wanita memang rumit. Iya, maaf habisnya mbaknya. Fiona, nama gue Fiona, umur gue 24 tahun. Gue anak pertama, yang tadi bokap gue, dia selingkuh sama mamanya sahabat gue. Dan sahabat gue ternyata anak haram dia sama selingkuhannya. Jika saja Agler saat ini tak menyetir, pasti dia akan bengong sembari mencerna perkataan Fiona. Saya kan gak tanya tentang hidup mbaknya, cicit Agler. Fiona, nama gue Fiona Bastian. Hicks gue udah bilang Fiona, kenapa mbak lagi? Ingin rasanya Agler membuka pintu mobilnya dan mendorong Fiona keluar dari mobilnya. Dia yang tak suka menghadapi wanita kini dihadapkan dengan Fiona yang labil. Agler memutuskan menepikan mobilnya di tempat yang ramai. Dia ingin berkata pada wanita itu jika dirinya ingin pulang dan urusan wanita itu bukan urusannya. Mbak, Fiona saya ini mau bantuan gue dong. Minggu depan gue mau nikah. Hicks mantan sahabat gue malah ngancurin semuanya. Dia fitnah gue, calon gue batalin pernikahan kami. Terus gue harus gimana? Undangan udah kesebar. Nyokap gue lagi stroke. Gimana? Hicks. Tiba-tiba Agler merasa kasihan pada wanita di hadapannya. Dia paling tidak bisa jika dibicarakan tentang ibu. Pasti hatinya langsung luluh, memang anak ibu. Gue mohon bantuan lo, ujar wanita itu sambil memegangi tangan Agler, walau pria itu tampak risih. Mbak bantuin apa? Gugup Agler. Fiona mendekatkan wajahnya pada Agler sehingga pria itu memundurkan wajahnya lantaran merasa canggung. Nikahin gue? Apa?